Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudari jiwa yang sedang mencari cahaya dalam gelapnya kehidupan. Hari ini mari kita luangkan sejenak waktu untuk hadir sepenuhnya dalam ketenangan, membuka hati dan pikiran, serta menyambut kedamaian yang mengalir lembut dari sumber ilahi. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan setiap getar jiwa yang mengajak kita untuk menyerahkan segala rasa takut dan gelisah kepada Sang Pencipta. Di sini kita akan bersama menelusuri rahasia cahaya yang tersembunyi di balik surah Al-Falaq, sebuah pintu perlindungan yang tak terlihat namun begitu nyata, yang mampu membelah segala kegelapan dalam hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi apa yang saat ini menjadi bayang-bayang yang ingin Anda terangi. Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi dan mendukung perjalanan ini bersama. Karena dalam perjalanan menuju cahaya, kita tidak pernah sendiri. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tenang. Semoga setiap kata yang kita resapi membawa kelegaan dan ketenangan yang mendalam. Bab 1. Sebuah cahaya yang dilahirkan dari kegelapan. Di dalam setiap jiwa manusia ada ruang yang hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Ruang yang kadang sunyi, kadang sesak, kadang penuh gelap tanpa nama. Ketika seseorang merasa tertindih oleh sesuatu yang tak tampak, saat malam terasa lebih berat dari biasanya, saat hati tiba-tiba dicekam rasa takut tanpa sebab, disitulah ayat ini muncul seperti fajar yang menyapu kabut. Qul a'udzu birabbil falaq, sebuah pernyataan yang bukan hanya permintaan perlindungan, tetapi juga pernyataan keberanian untuk bersandar penuh kepada Sang Penerbit Cahaya, bahkan sebelum cahaya itu terlihat. Ini bukan bacaan yang hanya keluar dari bibir. Ini adalah nyanyian dari ruh yang mulai lelah dan akhirnya menyerah padanya. Kata Al-Falaq sendiri bukan sekadar fajar. Dalam bahasa Arab klasik, falak berasal dari akar kata yang berarti memecah, merobek, membelah. Maka Tuhan yang disebut di sini bukan hanya Tuhan pagi hari, tetapi Tuhan yang sanggup membelah malam menjadi terang. Tuhan yang bisa memecah kebuntuan jiwa, meretakkan tirai kesedihan, menghancurkan benteng yang dibangun oleh ketakutan dan siasat iblis. Al-Falaq adalah simbol dari titik balik. Titik di mana jiwa manusia yang telah tenggelam terlalu lama dalam kegelapan, akhirnya melihat retakan kecil di langit batin, dan tahu bahwa sebentar lagi terang akan menyapanya. Itulah makna terdalam dari Falaq, cahaya yang lahir dari gelap. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk mengucap ayat ini, itu bukan hanya perintah verbal. Itu adalah ajakan untuk memulai sebuah kesadaran bahwa dalam hidup, gelap itu nyata, malam itu nyata, gangguan, bisikan, dan niat jahat itu nyata. Tapi lebih nyata dari semua itu adalah Tuhan yang menerbitkan cahaya. Maka ketika kita membaca ayat ini, kita sedang menyatakan perang terhadap semua bentuk keputusasaan. Kita sedang memilih untuk percaya bahwa ada cahaya, bahkan jika kita belum melihatnya. Kita sedang menggenggam janji Tuhan bahwa tidak ada gelap yang abadi selama kita masih menyebut namanya. Orang-orang saleh zaman dahulu tidak membaca surah ini sekadar untuk menjauhkan sihir atau jin. Mereka membacanya agar ruh mereka tetap terang. Karena mereka tahu tidak ada yang lebih berbahaya dari hati yang sudah kehilangan cahaya, tapi tetap berpura-pura hidup. Iblis bisa mendekati siapa saja, tapi ia gentar kepada mereka yang hatinya menyala. Dan salah satu nyala itu datang dari ayat ini. Dari pernyataan bahwa kita sadar sedang berada dalam gelap, dan kita tidak malu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan yang menerbitkan terang. Jadi ketika engkau membaca, Qul a'udzu birabbil falaq, jangan terburu-buru, biarkan ayat itu menyerap ke dalam dirimu. Bayangkan Tuhan sedang membuka tirai gelap dari hatimu, perlahan satu demi satu, seperti mentari pagi yang mulai muncul di balik bukit. Dan katakan dalam hati, aku percaya wahai Tuhan, bahwa cahayamu akan datang. Bahkan jika aku belum melihatnya sekarang, aku yakin engkau sedang dalam perjalanan menuju jiwaku. Inilah awal dari pelindung yang sesungguhnya. Bukan yang datang dari luar, tapi yang tumbuh dari dalam dirimu. Karena engkau tahu, Tuhan sedang menyentuh ruhmu dengan cahayanya. Bab 2, 4 lapisan kegelapan yang diperangi.
Surat Al-Falaq tidak hanya memperkenalkan Tuhan sebagai sumber cahaya, tapi juga menunjukkan kepada kita rupa-rupa kegelapan yang mengintai dari segala penjuru. Di dalam 5 ayatnya yang singkat, tersembunyi peta rohani tentang jenis-jenis kejahatan yang membelenggu jiwa manusia. Ketika seseorang memohon perlindungan kepada Tuhan Al-Falaq, ia tidak sekadar meminta keselamatan dari gangguan luar. Ia sedang menyebut satu persatu bentuk kegelapan yang paling sering membuat ruhnya terluka tanpa ia sadari. Al-Falaq bukan hanya penolak sihir, tapi penyingkap kabut. Ia menunjukkan bahwa tidak semua musuh datang dengan wujud mengerikan. Kadang ia datang dalam bentuk rasa iri, kadang dalam bentuk gelap malam, dan kadang dalam bentuk tiupan halus dari lisan manusia yang tidak terlihat jahat, tapi menyimpan racun dalam kata-katanya. Ayat kedua mengajak kita untuk berlindung dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Sebuah kalimat yang luas maknanya. Di dalamnya terkandung kesadaran bahwa tak semua ciptaan bersih dari potensi gelap. Setiap makhluk, dari yang halus hingga yang nyata, punya potensi untuk melukai, tidak karena diciptakan jahat, tapi karena mereka membawa kehendak, hawa nafsu, dan pilihan. Maka dengan ayat ini, kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menjaga kita dari ciptaannya sendiri. Bahwa perlindungan sejati bukan dari kekuatan diri, tapi dari penyerahan total kepada Dia yang menciptakan segalanya. Kemudian datanglah ayat tentang kegelapan malam saat merayap masuk. Inilah gelap yang paling sunyi. Bukan hanya tentang matahari yang tenggelam, tapi tentang saat jiwa kita mulai kehilangan arah, ketika harapan mulai redup, dan suara hati mulai dibungkam oleh ketakutan yang tak bernama. Ini adalah malam batin yang lebih pekat dari malam bumi. Dan dalam saat seperti itu, orang yang tidak berpaut pada Tuhan bisa hanyut. Maka ayat ini mengingatkan kita untuk tak hanya berlindung dari malam luar, tapi juga malam dalam. Dari gelapnya hati, dari lesunya iman, dan dari rasa sepi yang menggerogoti tanpa suara. Lalu disebutkan, tiupan para penyihir pada buhul-buhul. Jangan bayangkan tukang sihir bertopi hitam. Ini adalah simbol dari energi jahat yang dikirim melalui lisan, bisikan, hasutan, bahkan pandangan mata yang menyimpan iri. Tiupan ini tak terlihat, tapi terasa. Ia mengikat, ia melilit batin, membuat hati sulit tenang, membuat pikiran kacau, dan membuat langkah goyah. Kadang datang dari orang yang tampaknya dekat, kadang datang dari ucapan yang seolah biasa, tapi dampaknya merusak. Disinilah Al-Falaq bekerja, memutus simpul-simpul tak terlihat, yang selama ini membuat ruh kita terikat pada ketakutan dan was-was yang tak masuk akal. Dan terakhir disebutlah kedengkian saat dengki. Dengki bukan sekadar tidak suka, dengki adalah api batin yang menyala dalam diam. Ia bisa membakar hubungan, menghancurkan kedamaian, dan meracuni kebersamaan. Dengki adalah dosa yang sulit dikenali, tapi mudah tumbuh. Dan parahnya, ia bisa menyusup ke dalam hati siapa saja, bahkan orang yang rajin ibadah. Maka perlindungan dari dengki adalah perlindungan dari racun tersembunyi dalam diri orang lain dan dalam diri kita sendiri. Inilah 4 lapisan gelap yang diurai oleh surah ini, dan semakin kau memahami tiap bagiannya, semakin terang pula kesadaranmu. Sebab dengan mengenali gelap, barulah engkau tahu arah menuju cahaya. Bab 3, Iblis takut pada yang paham, bukan yang sekadar membaca. Iblis bukan takut pada lafaz-lafaz yang dibaca tanpa kesadaran. Ia tidak lari dari lidah yang melantunkan ayat, tapi hatinya masih kosong. Ia justru tertawa pada bacaan-bacaan yang hanya jadi rutinitas tanpa getaran iman. Tapi ia gemetar saat seorang hamba membaca dengan paham, membaca dengan rasa, membaca dengan keyakinan yang menancap dari ubun-ubun hingga ke kedalaman jiwa. Surat Al-Falaq bukan tameng yang bekerja secara otomatis. Ia bukan mantra sihir. Ia bekerja ketika sang pembaca benar-benar tahu bahwa ia sedang bersandar bukan pada huruf-huruf, tapi pada Tuhan yang menghidupkan makna dari setiap ayat. Bayangkan seseorang membaca Qul a'udzu birabbil falaq, lalu hatinya bersandar penuh, seperti seorang bayi yang tenggelam dalam pelukan ibunya, tanpa ragu, tanpa tanya, hanya percaya.
Saat itu, ayat ini bukan hanya bacaan, tapi menjadi perisai cahaya yang keluar dari dalam dirinya, bukan dari luar. Dan saat itulah iblis tak lagi bisa menyentuhnya. Sebab musuh utama iblis bukan manusia yang kuat, tapi manusia yang sadar. Sadar bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan dirinya sendiri. Kesadaran inilah yang membuat benteng tak terlihat menjadi nyata, dan membuat jin, sihir, dan segala tipu daya tersingkap dan musnah. Dalam banyak kisah para salik, mereka diganggu, bukan oleh bayangan, tapi oleh rasa cemas yang dalam. Mereka tidak melawan dengan teriakan, atau dengan benda-benda yang dianggap sakral. Mereka kembali kepada ayat ini. Mereka duduk tenang, mengucapkan Al-Falaq dengan khusyuk, dan perlahan gangguan itu lenyap. Bukan karena bunyi ayatnya saja, tapi karena mereka membaca dengan ruh yang terbuka, dengan pasrah, dengan berserah, dan saat seseorang berserah, ia telah keluar dari jangkauan iblis. Sebab iblis hanya berkuasa atas mereka yang masih ingin mengandalkan dirinya sendiri. Iblis menyembunyikan satu hal penting dari manusia, bahwa ayat-ayat pelindung tidak bekerja pada orang yang tidak percaya sepenuh hati. Ia membiarkan manusia membaca surah ini malam demi malam, selama manusia itu tidak menyelaminya. Tapi ia ketakutan pada orang yang membaca dengan air mata, dengan getaran, dengan rasa bahwa aku ini lemah. Ya Allah, lindungi aku, karena hanya Engkau yang bisa melindungi. Bacaan semacam ini menyalakan bara di dalam hati, bara yang perlahan menjadi cahaya. Dan ketika cahaya itu menyala, tidak ada satupun makhluk gelap yang bisa mendekat. Maka jika engkau ingin benar-benar dilindungi, bukan hanya dari jin, tapi juga dari pikiranmu yang kacau, dari hatimu yang sakit, dari orang-orang yang diam-diam tak menyukaimu, maka jangan sekadar membaca, rasakan, hayati. Masuklah ke dalamnya seperti seseorang yang masuk ke dalam gua dan menemukan ketenangan di dalam sunyi. Jadikan ayat ini pelita yang tak pernah padam, sebab hanya dengan kesadaran, Al-Falaq menjadi tameng. Dan hanya dengan pasrah total, Al-Falaq menjadi cahaya yang tak mampu dimatikan oleh siapapun, bahkan oleh iblis yang paling licik sekalipun. Bab 4. Energi lafaz yang membangunkan nurani. Kata-kata dalam surat Al-Falaq bukan sekadar huruf yang dirangkai oleh lisan. Ia adalah energi. Ia adalah aliran ruhani yang, jika dibacakan dengan kesadaran, bisa menyentuh lapisan terdalam dari kesadaran manusia. Setiap lafaz dalam ayat ini membawa medan getaran yang halus. Saat ia keluar dari mulut seseorang yang penuh iman, ia bukan hanya menggema di udara, tapi menyusup ke dalam ruang batin, membangunkan nurani yang tertidur. Disitulah kekuatan sebenarnya bekerja, bukan dari volume suara, bukan dari berapa kali ia dibaca, tapi dari seberapa dalam jiwa yang mengucapkannya benar-benar sadar bahwa ia sedang memanggil perlindungan Tuhan. Ketika seorang hamba mengucapkan min syarri ma khalaq, ia sedang menyerahkan semua kemungkinan kejahatan yang ada di alam ini kepada perlindungan Tuhan. Ia tahu, ia tak punya kuasa atas dunia, tapi ia punya kunci penyerahan. Ini bukan ucapan yang lemah, melainkan kekuatan sejati. Kekuatan orang yang sadar bahwa dirinya terbatas, dan karena itulah ia bersandar pada yang tak terbatas. Maka ayat ini bukan sekadar pengakuan bahwa ada kejahatan, tapi juga penegasan bahwa hanya Tuhan yang bisa melindungi dari semua yang diciptakannya, termasuk kejahatan yang disisipkan dalam niat dan bisikan yang tak tampak. Kemudian lafaz, wa min syarri ghasiqin idza waqab, mengandung getaran kesadaran tentang gelap. Bukan hanya malam secara fisik, tapi juga kegelapan yang menyelinap ke dalam perasaan. Ayat ini mengajak kita untuk peka bahwa gelap tidak selalu datang dalam bentuk bayangan. Kadang ia datang dalam bentuk rasa cemas, kehilangan arah, atau ketakutan yang datang tanpa sebab. Dan dari semua itu, kita diajak untuk kembali. Bukan melawan gelap dengan marah, tapi meminta kepada Tuhan untuk menerbitkan terang dari dalam batin. Lafaz ini adalah jendela kesadaran bahwa fajar tidak datang dari luar, tapi dari hati yang berserah. Ayat selanjutnya menyebut, wa min syarri an-naffa'at sa'ati fil 'uqad. Lafaz ini seperti tali halus yang menyingkap sebuah dunia yang tidak tampak oleh mata biasa. Dunia bisikan,
dunia sihir, dunia ikatan-ikatan halus yang mengganggu pikiran dan perasaan. Tapi Al-Falaq tidak menyuruh kita membalas atau takut. Ia hanya mengajarkan, minta perlindungan. Kunci bukan pada melawan tapi pada berlindung. Karena perlindungan Tuhan lebih kuat dari ikatan sehalus apapun. Ketika lafaz ini diucap dengan jiwa yang tenang, ikatan batin yang tak kasat mata mulai melonggar. Dan hati yang selama ini seperti diikat oleh kecemasan akan merasa bebas kembali. Dan puncaknya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Sebuah lafaz yang sederhana tapi dalam. Dengki, sifat yang senyap tapi bisa menghancurkan segalanya. Tanpa perlu suara, tanpa perlu sentuhan. Dengki hidup dalam diam, tapi surat ini tidak menyuruh kita membalas orang yang dengki. Ia hanya mengajarkan, jangan simpan dendam, jangan takut. Mintalah perlindungan kepada Tuhan dari orang yang menyimpan iri. Lafaz ini membawa ketenangan, bukan kemarahan. Ia mengajak kita untuk tidak masuk ke dalam permainan iblis yang menyulut emosi. Sebaliknya, ia membimbing jiwa untuk tetap jernih. Dan dalam kejernihan itulah perlindungan ilahi turun, menenangkan hati, membersihkan ruang batin, dan menutup celah dari gangguan yang tak terlihat. Bab 5. Ketika surah ini menjadi perisai para nabi. Jika kita menyangka bahwa hanya manusia biasa yang membutuhkan perlindungan dari kejahatan yang tak kasat mata, maka kita belum memahami kedalaman pengalaman ruhani para nabi. Bahkan Nabi Muhammad yang maksum dan dilindungi oleh wahyu, diperintahkan langsung oleh Allah untuk membaca surat Al-Falaq. Bukan karena beliau lemah, tapi karena Al-Falaq adalah pelindung spiritual yang menembus seluruh tingkat kesadaran. Ia bukan perlindungan karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Ketika seseorang berada di jalan cahaya, justru saat itulah gangguan ruhani semakin tajam. Maka surat ini menjadi perisai, bukan karena rapuhnya iman, tapi karena agungnya misi yang sedang diemban. Dalam kisah yang diriwayatkan para sahabat, Rasulullah pernah disihir oleh seseorang yang menyimpan kebencian dalam diam. Sihir itu membuat beliau merasa lelah, seolah-olah ada sesuatu yang mengikat tubuh beliau tanpa sebab. Tapi bukan pedang yang digunakan untuk melawan, bukan pula teriakan atau kemarahan. Allah menurunkan 2 surat sebagai perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Dan Rasulullah membacanya tiada lain karena ia tahu bahwa dalam kata-kata Tuhan ada tameng yang lebih kuat dari segala upaya manusia. Bacaan itu pun menjadi jalan penyembuhan, tidak hanya bagi tubuh beliau, tapi juga menjadi warisan bagi umatnya. Bahwa siapapun yang membaca dengan iman akan dilindungi sebagaimana nabinya dilindungi. Inilah bukti bahwa Al-Falaq bukan sekadar surah pendek untuk anak-anak yang baru belajar membaca. Ia adalah senjata cahaya yang digunakan oleh Rasul akhir zaman. Maka jika seorang nabi saja berlindung kepada Tuhan melalui surat ini, bagaimana mungkin kita yang hatinya masih penuh kekacauan merasa tak membutuhkannya? Justru semakin tinggi seseorang dalam pencarian ruhani, semakin ia sadar bahwa perlindungan sejati bukan terletak pada banyaknya ilmu, tapi pada keterhubungan yang utuh dengan Tuhan. Dan surat ini adalah jembatan kesadaran itu. Bacaan ini adalah napas yang membawa kita masuk ke pelukan ilahi dari segala bentuk ancaman yang tak terlihat oleh mata. Surat ini mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukan pada kemampuan membalas, tapi pada kemampuan berserah. Para nabi dan wali tidak menang karena melawan secara kasar. Mereka menang karena hatinya tak bisa disentuh oleh gelap. Dan Al-Falaq adalah pagar cahaya itu. Maka bacalah ia bukan karena takut. Bacalah karena engkau sedang mengingat kembali siapa pelindung sejati dirimu. Bacalah bukan untuk mengejar reaksi, tapi untuk mengokohkan pondasi batinmu. Dan ketika engkau membaca seperti itu, engkau sedang menapaki jalan yang sama seperti yang dilalui para kekasih Tuhan. Dalam dunia yang semakin bising, banyak orang mencari perlindungan dari hal-hal yang kasat mata, kamera, pintu terkunci, jimat, dan benda simbolik lainnya. Tapi sedikit yang kembali ke perlindungan terdalam, kepada kalimat-kalimat Tuhan yang hidup. Al-Falaq bukan benda. Ia tidak bisa digantung di dinding atau disimpan di dompet. Ia hanya hidup jika dibaca dengan kesadaran, dengan hati yang jernih, dengan napas yang pasrah. Maka jika engkau ingin memiliki tameng yang digunakan para nabi, jangan cari di luar.
baca surah ini, renungkan maknanya. Jadikan ia nafasmu, sebab saat engkau menjadikannya bagian dari ruhmu, seluruh semesta akan menjadi saksi bahwa engkau sedang berada di bawah perlindungan cahayanya. Bab 6. Dosa yang bersembunyi di balik malam. Ketika malam turun perlahan-lahan dan bumi diliputi kegelapan, banyak manusia merasa aman dari pengawasan. Tapi justru di balik gelap itulah dosa-dosa tersembunyi mulai tumbuh. Surat Al-Falaq hadir seperti cahaya di ujung lorong malam, mengingatkan kita bahwa bukan hanya musuh yang tampak yang perlu diwaspadai, tetapi juga kejahatan yang bersembunyi dalam gelap, dalam niat yang tidak terlihat, dalam lintasan bisikan yang tidak terucapkan. Malam bagi sebagian adalah tempat istirahat, tapi bagi sebagian lain, itu adalah arena gerak kekuatan yang tidak terlihat. Maka ketika kita membaca, Min syarri ghasiqin idza waqab, kita tidak sekadar meminta perlindungan dari gelap, tapi dari semua yang berselimutkan gelap. Iblis menyukai malam, bukan karena malam itu sendiri jahat, tetapi karena malam memudahkan manusia untuk melepaskan kendali. Nafsu menjadi lebih berani, akal sering mengendur, dan pengawasan terhadap diri sendiri melemah. Maka di waktu-waktu seperti ini, orang-orang yang hatinya tak pernah tidur, yang lisannya tetap basah oleh zikir, justru menjadi penerang yang menjadikan malam suci. Orang-orang yang menghidupkan malam dengan doa-doa mereka telah menjadi penghalang bagi langkah-langkah iblis yang ingin merayap dalam sunyi. Surat Al-Falaq pun menjadi senjata rahasia mereka, senjata cahaya yang menolak gelap menelan jiwanya. Ayat ini seperti alarm batin bagi setiap ruh yang belum sadar bahwa malam adalah saat pintu-pintu langit dibuka, tetapi juga saat celah-celah jiwa diuji. Mereka yang memahami kedalaman kalimat ini tidak tidur dalam kelalaian. Mereka memohon perlindungan bukan hanya dari orang jahat, tapi dari kegelapan yang bisa bersembunyi dalam diri mereka sendiri. Karena terkadang musuh tidak datang dari luar, tapi dari dalam jiwa yang menolak cahaya. Maka ayat ini mengajarkan kewaspadaan spiritual yang lembut namun dalam. Banyak yang menganggap bahwa kejahatan di malam hari adalah tentang orang-orang jahat yang berkeliaran. Padahal yang lebih berbahaya adalah rasa aman palsu yang membiarkan manusia menyingkirkan Tuhan dari kesadarannya. Kegelapan bukan hanya tentang tiadanya cahaya, tetapi tentang ketiadaan kesadaran. Maka ayat ini bukan sekadar pengusir jin, bukan pula hanya bacaan anak kecil menjelang tidur, tapi ia adalah benteng yang dibangun di dalam hati. Tempat Allah ditempatkan sebagai penjaga utama ketika mata fisik kita terpejam. Inilah sebabnya kenapa iblis tidak senang ketika seorang hamba membaca ayat ini dengan penuh kesadaran. Karena di balik kalimat yang tampak sederhana itu, tersembunyi kekuatan untuk menjaga pintu-pintu hati tetap tertutup dari bisikan-bisikan kelam. Iblis tidak takut pada banyaknya hafalan, tapi ia gemetar ketika seseorang benar-benar sadar pada makna setiap lafaz yang diucapkannya. Surat ini tidak diturunkan sekadar untuk dibaca, tapi untuk menghidupkan rasa aman yang datang dari Allah dan rasa takut yang hanya ditujukan kepadanya semata. Bab 7. Lindungan di antara dua fajar. Ketika malam mencapai titik tergelapnya dan suara makhluk pun perlahan menghilang, saat itulah waktu Al-Falaq mencapai puncak kuasanya. Dalam naungan ayat ini, seorang hamba tidak sekadar memohon perlindungan dari kegelapan, melainkan sedang menyatu dengan cahaya fajar yang tersembunyi di dalam takdirnya. Banyak orang memaknai falak hanya sebagai subuh atau pagi, padahal secara ruhani ia adalah simbol kebangkitan dari gelapnya kehinaan menuju terang kemuliaan ruhani. Dalam momen itu, hati yang tulus menyerahkan diri akan diliputi oleh sinar penjagaan ilahi yang tidak bisa disentuh oleh jin, iblis, ataupun niat jahat manusia. Ayat ini bukan hanya doa, tetapi ia adalah penjaga antara dua fajar. Fajar lahir dan fajar batin. Fajar lahir adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata, sedang fajar batin hanya tampak oleh ruh yang tercerahkan. Siapa yang membaca surat Al-Falaq dengan sepenuh keyakinan di antara dua fajar, saat dunia belum ramai dan langit masih sunyi, maka ia akan dipayungi oleh benteng tak terlihat. Diri dan keluarganya akan terhindar dari fitnah yang tersembunyi, bahkan sebelum fitnah itu mendekat. Ini adalah warisan para nabi. Menjaga diri bukan dengan kekuatan,
tapi dengan keyakinan dalam perlindungan Tuhan. Banyak wali besar dalam sejarah tak dikenal orang, bukan karena mereka lemah atau tak terlihat, melainkan karena mereka bersembunyi di balik fajar-fajar zikir dan cahaya ayat-ayat penjaga seperti Al-Falaq. Mereka menutup malam dengan seruan ini dan membuka pagi dengan lafaz yang sama. Mereka tidak berjalan dengan perisai besi, tapi dengan pelindung gaib yang terpancar dari ayat yang mereka pegang teguh. Dan iblis pun mengenal mereka bukan karena wajah atau nama, tetapi karena cahaya Al-Falaq yang membakar setiap niat jahat yang coba mendekati. Ada sesuatu yang sangat dalam ayat dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itu bukan hanya tentang malam fisik, tapi juga malam spiritual, saat hati sedang dalam kegelapan, saat akal tertutup, saat kesadaran terputus dari Tuhan. Maka Al-Falaq menjadi penangkal ketika seseorang tak tahu jalan keluar. Ia menuntun kita ke cahaya Tuhan, bahkan saat tidak ada lagi cahaya di sekitar. Maka siapapun yang membaca ayat ini dengan tangis keikhlasan, walau hanya satu kali, telah mengetuk pintu cahaya yang tak akan pernah bisa ditutup oleh makhluk manapun. Di balik lafaz-lafaz Al-Falaq tersimpan pelajaran bahwa perlindungan bukan berarti bebas dari cobaan, tapi diberi kekuatan untuk melewati semuanya dalam damai. Jika hati manusia telah dilingkupi oleh cahaya fajar dari ayat ini, maka dunia pun tak lagi mampu membuatnya gelisah. Tidak ada malam yang bisa menjatuhkan jiwanya, dan tidak ada niat jahat yang bisa menusuk hatinya. Karena di dalam jiwanya telah terbit sebuah fajar, bukan dari timur dunia, tapi dari nur perlindungan ilahi. Dan inilah fajar yang ditakuti oleh iblis. Bab 8, 5 waktu malam yang menjadi penjaga surat Al-Falaq. Ada saat-saat di malam hari ketika dunia benar-benar sunyi, dan pada waktu-waktu itu, Al-Falaq menjadi perisai yang tidak terlihat, namun sangat kuat bagi jiwa yang terjaga. 5 waktu di malam hari, dari awal malam hingga sepertiga terakhir sebelum fajar, adalah waktu-waktu ketika iblis dan bala tentaranya bergerak dalam bayang-bayang, mencoba mengusik hati, menebar was-was, dan meniupkan keputusasaan. Tapi justru di waktu-waktu itu pula, surat Al-Falaq bekerja paling dahsyat. Ia seperti cahaya yang meretakkan kegelapan, membakar jebakan gaib, dan melumpuhkan kekuatan batin yang jahat. Tidak setiap bacaan memiliki kekuatan ini, tapi saat ia dibaca dengan kesadaran dalam gelapnya malam, ia menjadi senjata para hamba yang terlindungi. Di waktu maghrib, saat batas antara siang dan malam bertemu, kekuatan sihir dan bisikan halus mulai beraksi. Banyak orang mengabaikan waktu ini, padahal inilah saat yang paling genting untuk membentengi diri dengan Al-Falaq. Rasulullah sendiri mengajarkan untuk membacanya saat petang tiba, karena banyak jin dan makhluk halus mulai menyebar. Al-Falaq menjadi benteng pertahanan bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi mimpi, perasaan, dan lintasan hati. Maka jangan biarkan malam menyapa tanpa engkau berlindung pada Tuhan Fajar. Kemudian saat tengah malam, waktu ketika kesunyian menjadi pekat dan manusia larut dalam tidur, para pengganggu gaib berkeliaran lebih bebas. Tapi mereka takut kepada satu hal, zikir dari seorang hamba yang bangun di tengah malam, lalu membaca surat Al-Falaq dalam kesunyian yang jernih. Bacaan ini seperti membelah kabut hitam, mengeluarkan nur dari dada sang hamba, hingga makhluk-makhluk gaib itu terseok dan lari. Bacaan yang dilantunkan di tengah malam memiliki gema ruhani yang menakutkan bagi mereka. Karena itu bukan hanya suara lidah, melainkan dentuman cahaya dari dalam kalbu. Menjelang fajar, saat alam mulai menyambut cahaya pertama, Al-Falaq kembali menjadi mantra paling ampuh untuk melindungi sisa malam dan menyambut pagi. Nama surat ini sendiri mengandung makna fajar yang terbelah, seakan-akan ia adalah jembatan antara kegelapan dan terang. Siapa yang menjadikan surat ini bacaan rutin sebelum fajar, berarti ia sedang mengukir perisai yang tak terlihat di sekeliling hidupnya. Bahkan sebelum tubuhnya bergerak memulai hari, jiwanya telah diberi pakaian cahaya oleh Al-Falaq. Kelima waktu malam ini bukan sekadar penanda waktu, tapi ladang tersembunyi untuk kekuatan batin. Di sana Al-Falaq bekerja seperti seorang penjaga, diam tapi sigap. Tak banyak orang yang menyadari rahasia ini, karena mereka terlalu sibuk mencari perlindungan di luar, bukan dari dalam. Tapi bagi mereka yang menyadari bahwa malam bukan hanya untuk tidur,
melainkan tempat bertemunya jiwa dengan Tuhan dalam keheningan. Disitulah surat Al-Falaq menjadi seperti pedang yang disarungkan di dada, menanti untuk membelah segala bentuk kejahatan yang tak kasat mata. Bab 9, bayang-bayang yang tak tampak, musuh dalam dirimu sendiri. Ada sebuah kenyataan yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa sebagian besar kejahatan yang menggerogoti hidup tidak selalu datang dari luar, melainkan dari bayang-bayang dalam diri sendiri. Surat Al-Falaq ketika dibaca dengan hati yang penuh keinsafan, membuka tirai ini dengan tegas. Ketika Allah menyuruh kita berlindung dari kejahatan makhluknya, bukan hanya tentang jin, manusia atau sihir yang nampak, tapi juga tentang sisi kelam yang tersembunyi dalam jiwa sendiri, hasrat yang tak terkontrol, iri yang menyelinap, amarah yang membara dalam diam. Ini adalah iblis yang tidak berkaki tapi berjalan melalui pikiran dan perasaan. Iblis tidak selalu datang dalam rupa yang menyeramkan. Ia bisa menyamar dalam niat baik yang keliru, dalam ambisi yang tak dikendalikan, atau dalam bisikan lembut yang mengajak untuk menunda taubat. Ketika seseorang merasa aman dari gangguannya, justru saat itu iblis bekerja paling tenang. Maka ayat ini seakan mengingatkan, lihat ke dalam dirimu sebelum engkau sibuk menunjuk keluar. Surat Al-Falaq adalah pedang yang diarahkan bukan hanya keluar, tapi juga ke dalam batin. Ia mengiris lapisan tipis yang memisahkan kesadaran dari kelalaian. Ketika malam menjadi gelap gulita, bukan hanya malam di luar jendela, tapi juga malam di dalam hati, ketika cahaya zikir mulai padam, ketika doa hanya tinggal rutinitas. Maka lindungilah dirimu dari malam itu, malam yang menghapus arah kompas jiwa, dan perlindungan itu hanya datang dari Allah, bukan dari kekuatan akal atau logika dunia. Iblis takut pada cahaya yang lahir dari kesadaran hakiki, bukan pada hafalan atau bacaan kosong. Renungkan berapa banyak keputusan buruk lahir bukan dari bisikan luar, tapi dari dorongan batin yang tak dijaga. Berapa banyak niat baik berujung kerusakan, karena tidak dikembalikan kepada Allah sejak awal. Disinilah surat Al-Falaq menjadi kunci. Ia bukan hanya dibaca untuk menjauhkan sihir orang lain, tapi juga sihir ego diri sendiri yang sering merusak dengan diam-diam. Maka jangan remehkan doa ini. Ia bukan sekadar pelindung dari makhluk, tapi penuntun untuk kembali pada kesucian jiwa. Di titik ini kita paham, rahasia besar Al-Falaq bukan terletak pada lafaznya saja, tapi pada getaran maknanya yang menggugah hati yang ingin pulang. Surat ini tidak hanya mengusir iblis yang datang dari luar, tapi juga iblis yang sudah lama tinggal di dalam. Dan perlindungan sejati hanya datang ketika kita mengakui bahwa kita lemah tanpa rahmatnya, buta tanpa cahayanya. Maka, bacalah Al-Falaq bukan hanya dengan mulut, tapi dengan kesadaran penuh bahwa engkaulah penjaga pintu hatimu sendiri. Bab 10, kembali kepada cahaya dengan Al-Falaq sebagai perisai. Dalam keheningan malam yang menyelimuti bumi, saat makhluk-makhluk tertidur dan kesunyian menjadi pakaian langit, ada satu kalimat yang masih bergema dari jiwa-jiwa yang terjaga. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalimat ini bukan sekadar bacaan, ia adalah panggilan pulang. Di balik lafaz yang terdengar sederhana, terdapat pelukan lembut dari Tuhan bagi hamba-hamba yang lelah menghadapi kegelapan batin. Mereka yang telah lama disakiti oleh manusia, oleh bisikan, oleh hasad, kini menemukan tempat kembali, bukan pada manusia, bukan pada dunia, melainkan kepada Sang Rabb yang membelah fajar, membelah ketakutan, membelah segala gelap yang menyesakkan dada. Surat Al-Falaq tidak menjanjikan dunia yang terbebas dari kejahatan. Ia tidak menghapus keberadaan sihir, kedengkian, atau niat jahat manusia. Namun ia memberikan kekuatan untuk tidak roboh saat semua itu datang menghadang. Inilah rahasia yang disembunyikan dari iblis, bahwa manusia yang memegang Al-Falaq dalam hatinya akan memancarkan cahaya yang tak bisa ditembus oleh kegelapan. Bahkan jika tubuhnya digoda, pikirannya diracuni, atau jalannya disesatkan, selama kalimat ini masih bergetar dalam nafasnya, iblis hanya akan menjadi bayang-bayang yang tak bisa mencengkeram. Kita seringkali mencari perlindungan dari luar. Kita membentengi rumah dengan besi, menaruh kamera,
menjaga segala yang bisa dijaga secara lahir. Tapi tak banyak yang sadar bahwa kejahatan paling halus justru menyusup dari arah yang tak tampak, dari rasa takut, dari bisikan ketidakpuasan, dari mata orang yang memandang kita dengan iri. Maka surat Al-Falaq datang sebagai penjaga batin, bukan hanya pagar luar, tapi tameng bagi jiwa. Ia menanamkan keberanian untuk tetap tenang meski dikelilingi fitnah, untuk tetap lembut meski disakiti, dan untuk tetap jernih meski dunia keruh. Dan bila akhirnya seseorang membaca surat ini tidak hanya dengan lidah, tapi dengan hatinya yang paling dalam, maka ia akan merasakan perubahan. Bukan dunia yang berubah, tapi dirinya yang menjadi cahaya. Ia tidak lagi panik saat diganggu, tidak lagi takut saat dicurigai, tidak lagi marah saat dihina. Ia seperti fajar, perlahan, namun pasti menyibak malam. Inilah rahasia para wali, bukan karena mereka tidak diserang iblis, tapi karena mereka dilindungi dengan ketenangan yang bersumber dari ayat ini. Akhirnya perjalanan kita dengan surat Al-Falaq bukan hanya tentang membaca, tetapi menjadi cahaya, menjadi fajar bagi sesama, dan menjadi pribadi yang dalam setiap hembusan nafasnya berkata dengan tenang, "Aku berlindung kepada Tuhan yang membelah kegelapan." Maka kepada yang mendengar, semoga engkau diberi hati yang lembut namun kuat. Semoga engkau menjadi jiwa yang teduh namun tak mudah goyah. Dan semoga seperti Al-Falaq, engkau mampu membelah segala kegelapan dalam dirimu. Hingga engkau tahu, perlindungan terbaik bukan dari luar, tapi dari Rabb yang selalu dekat, lebih dekat dari segala bisikan. Terima kasih telah menyempatkan diri hadir dalam perjalanan menembus gelap menuju cahaya ini. Semoga setiap kata dan makna yang kita renungkan bersama menjadi pelita di hati, menguatkan langkah, dan menenangkan jiwa dalam menghadapi segala ujian. Ingatlah, di balik setiap kegelapan, selalu ada fajar yang menanti untuk terbit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan perlindungannya kepada kita semua, menjaga kita dari segala mara bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga surat Al-Falaq menjadi tameng suci yang menguatkan hati dan memancarkan ketenangan dalam setiap nafas kita. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu bersandar padamu. Limpahkanlah cahayamu ke dalam jiwa kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang mengintai. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa merasakan kedamaian dalam lindunganmu. Amin.